Tafsir Al-Azhar ayat 187 Quran Surat Al-Imran bagian kedua. Alangkah jahat tukaran yang mereka terima itu. Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam bahwasanya agama tidaklah boleh dipaksakan. Al-Baqarah 256. Sehingga tidaklah perlu mereka bersikap curang dalam mempertahankan agama mereka. Pada saat itu kekuasaan atas negeri Madinah sudah di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kekuasaan yang besar itu tidaklah mereka pernah digiring ke dalam Islam dengan senjata. Memang kecurangan itu satu kejahatan sebab dia mengingkari firman Allah atau memutarbalikkan kebenaran semata untuk mempertahankan kedudukan dan pengaruh. Teringatlah kita bila merenungkan ujung ayat ini kepada perkataan tabi'in yang besar, yaitu Qatadah. Beliau berkata, inilah perjanjian yang telah diambil Allah dengan ahli-ahli ilmu. Maka barang siapa mengetahui sesuatu ilmu, hendaklah diajarkannya kepada manusia. Sekali-kali jangan disembunyikannya ilmu itu, karena menyembunyikan ilmu adalah suatu kebinasaan. Ahli ilmu yang di dalam istilah Islam dinamai ulama atau dalam istilah bangsa kita dinamai sarjana atau cendekiawan seharusnya menjadi penegak kebenaran. Itulah sebabnya maka Rasulullah pernah memberi mereka jabatan yang tinggi, yaitu penerima waris nabi-nabi. Mereka tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Mereka wajib menerangkan yang sebenarnya. Kalau tidak, maka mereka telah khianat atau membawa kebinasaan. Ilmu pengetahuan dengan sendirinya hendaklah membentuk akhlak, karakter, moral, dan mental. Hal-hal yang seperti ini telah diberikan contoh teladannya oleh ulama-ulama salaf yang mulia. Keempat imam ikutan umat Islam, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Semuanya telah menjadi korban keyakinan mereka kepada ilmu. Imam Malik pernah didera dengan cemeti dan dia ditahankan. Namun dia tidak mau beranjak dari yang diyakininya. Imam Hanafi menurut setengah riwayat mati dalam penjara karena tidak mau menerima jabatan pada kerajaan Bani Abbas. Imam Syafi'i pernah dirantai tangan, leher, dan kaki, lalu digiring dari Yaman ke Baghdad karena fitnah orang. Imam Hambali pernah meringkuk dalam penjara 30 bulan, 2,5 tahun, karena tidak mau dipaksa mengubah keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ibnu Taimiyah masuk penjara di Mesir 18 bulan, kemudian masuk penjara di Damaskus 5 bulan, sampai meninggal dalam penjara itu sebab tidak mau mengubah pendapatnya yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama lain pada zaman itu. Sedangkan kerajaan berpihak kepada ulama-ulama lain itu. Apa sebab mereka berkeras sampai bersedia disiksa, diazab dan dipenjarakan atau dibuang dari negeri, sebagaimana Imam Nawawi yang beberapa yang lain. Mereka itu telah berkeyakinan demi memegang ayat ini bahwa mereka pun termasuk orang yang diberi kitab. Kalau ulama Yahudi disebut diberi kitab karena menerima Taurat, dan ulama Nasrani disebut diberi kitab karena menerima Injil, maka ulama Islam pun diberi kitab karena menerima Al-Quran. Setiap ulama suatu agama telah diambil janji oleh Allah bahwa isi kitab itu tidak akan disembunyikan, walaupun jiwa tantangannya. Kalau seorang ulama telah berani menyembunyikan kebenaran karena takut ancaman, disebutlah di dalam ayat ini bahwa mereka telah melempar kitab Allah ke belakang punggung karena mengharapkan harga yang sedikit. Itu adalah kebinasaan, kecurangan, dan kejahatan. Sebab yang demikian itu adalah korupsi ruhani yang amat berbahaya. Oleh sebab itu pula
banyak ulama salaf yang merasa aman jika dia menjauhkan diri dari istana, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri yang selalu menjauhkan diri dari istana raja-raja Bani Abbas, walaupun berkali-kali dicari-cari. Dalam 100 orang ulama zaman itu, boleh dikatakan 99 orang menjauhkan diri, dan yang satu orang yang merasa kuat dan berani itulah yang tetap bertahan, misalnya Imam Malik. Berkata Sayyid Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, ketahuilah bahwasanya tidak ada suatu kerusakan yang sangat membahayakan bagi agama dan yang menyebabkan isi kitab tersia-sia sampai orang mau mencampakkannya ke belakang punggungnya, mau memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit. Tidak ada suatu bahaya pun yang mengancam agama lebih daripada menjadikan kehidupan ulama bergantung kepada kasihan raja-raja atau penguasa-penguasa negara. Oleh sebab itu wajiblah atas ulama-ulama agama mempertahankan kebebasan sempurna, bebas dari pengaruh penguasa-penguasa itu, terutama penguasa-penguasa diktator. Tidak masuk di akal saya seorang penguasa tirani yang akan mau saja memberikan belenggu emas di leher ulama-ulama itu, melainkan supaya mereka dapat dituntut menurunkan kehendak penguasa itu untuk menipu orang awam dengan nama agama, supaya mempermudah perbudakan si penguasa kepada rakyat. Kalau rakyat umum itu ada kesadaran, tidaklah mereka akan mau mempercayai kata atau fatwa ulama-ulama resmi yang telah diikat lehernya dengan rantai emas itu. Sekian kitab Salin Tafsir Al-Manar Juz 3 halaman 283. Itulah sebabnya Imam Hanafi lebih suka menjadi saudagar kain, menjajah kian kemari mendapat keuntungan halal untuk belanja sehari-hari, menjajah daripada diberi jubah anugerah raja tetapi hilang kebebasan. Imam Ghazali menerangkan panjang lebar di dalam Ihya-nya bahaya ulama mendekati raja. Imam Al-Hafiz As-Sayuti menulis sebuah kitab yang khas bernama As-Satin fi Adamil Maji'i ilas Salatin. Beberapa penjelasan tentang mencegah jangan mendekat kepada sultan. Maka disalinkanlah beberapa hadis yang berkenaan dengan itu. Di antaranya sebuah hadis riwayat Ad-Dailami. Man sakanal badiyata jafa wa manittaba'a soida ghafala wa man ata abwaba sultani tatana. Barang siapa yang berdiam di desa menjadi kasar tabiatnya. Barang siapa yang menurut binatang buruan akan tersesat dia. Dan barang siapa yang mendekat ke pintu istana akan terperdayalah dia. Hadis riwayat Ad-Dailami.